Indonesia 2 hari berturut-turut tercatat sebagai negara. Beritanya kok seperti ini ya? Kuman sudah menyebar ke banyak negara. Wah, ini harus jaga kebersihan, jaga kesehatan, supaya kumannya tidak menyebar kemana-mana. Beritanya setiap hari seperti ini ya. Oke, langsung dimatikan aja. Kita mau siap-siap. Ya. Wah, di masa pandemi ini kita harus jaga kesehatan. Jaga imunnya, bersukacita, bersyukur pada Tuhan. Ya, pokoknya kita harus jaga kesehatan. Iya. Mana ini? Melodi. Lah. Hei, belum siap-siap. Masih main game? Sek, bentar Kak, ini masih main game, ini lagi seru ini. Terus kini aku menang. Bisa stop dulu? Ya udah deh Kak. Kita mau siap-siap. Kita hari ini mau pimpin acara untuk hari Paskah. Ayo. Oh, ayo. Bisa kita bersiap-siap? Bisa. Yuk kita siap-siap. Oke, kita sapa Tuhan dulu. Halo semuanya. Selamat hari Minggu. Wow, pasti teman-teman sudah tidak sabar lagi ya menunggu hari ini, Melodi. Loh, emang kenapa Kak hari ini? Oh, Melodi lupa. Hari ini kita mau merayakan Paskah bersama. Tuh, ayo. Kita mau mulai. Entah. Kok Kak Dewi mencium bau nggak enak ya? Bau apa ya Kak? Kan kita udah pakai masker nih. Baunya itu kayak gimana gitu? Bau rambut enggak? Baunya kaos kaki yang enggak dicuci itu loh. Iya Kak, Melodi lupa cuci kaos kaki. Ya, soalnya main game yang asik. Melodi, itu kaos kakinya mahal harganya. Iya sih, bagus. Tapi kalau enggak sering dicuci, pasti baunya. Dan itu banyak kumannya loh, Melodi. Wah. Melodi harus jaga kebersihan, ya? Iya Kak. Oke, nah sekarang kita sudah ngobrol-ngobrol, tapi kita lupa loh, kita berdoa dulu. Ayo. Ya, tuh teman-temannya sudah nunggu. Ayo kita doa. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur karena hari ini kami mau merayakan Paskah bersama. Kami mau Tuhan hadir bagi kami. Kami mau memuji Tuhan dan kami mau belajar mendengarkan firman Tuhan. Supaya kami hari ini diberkati semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kak, biar tambah semangat, gimana kalau kita nyanyi lagu? Cuit, pam, pam, pam. Gitu Kak. Oke, yuk adik-adik di rumah. Kita nyanyi dan ikutin gerakannya ya. Cuit, pam, pam, pam. Ya. Cuit, pam, pam, pam.
Nah, karena hidup kita oleh karena kasihnya, Yesus sudah rela berkorban bagi kita. Kita sendiri yang belum bisa berkorban. Contoh kecil aja, siapa Melody masih main games daripada membersihkan kaos kakinya. Ya? Iya, Kak. Kalau gitu, mulai sekarang Melody akan berubah menjadi lebih baik. Oke, nah Melody, tadi Kak Debbie lihat di TV, ya banyak sekali apa? Kuman? Kuman yang sudah sampai menyebar ke semua negara, nah, termasuk di sebuah kerajaan di mana raja dan rakyatnya hidup sejahtera. Nah, tapi Melody suatu ketika ada diserang, ya. Kerajaan ini diserang oleh kuman-kuman. Mereka sakit dan tidak bisa berkumpul dengan keluarganya. Waduh, gimana nih, Kak? Aku jadi penasaran banget nih. Kasihan enggak? Iya. Kasihan. Ya. Iya, kasihan sekali. Nah, coba kita mau dengar ceritanya. Namaku Ricky, dan yang akan kuceritakan ini adalah tentang pengorbanan dari Dia yang penuh kasih. Aku tinggal di wilayah kerajaan yang sangat luas, juga dengan alam yang indah, dan raja yang sangat bijaksana. Raja kami juga penuh kasih. Kami semua rakyat dari kerajaan ini hidup makmur, sejahtera, dan sukacita. Sampai suatu ketika, kuman datang menyerang kerajaan kami. Semua orang yang tidak waspada terkena serangan kuman. Mereka yang kena kuman akan menderita dan tidak bisa berkumpul dengan keluarga dan teman-temannya. Mereka harus diasingkan keluar dari pintu gerbang kerajaan. Serangan kuman ini sangat menyulitkan kehidupan kami. Agar dapat menjaga kerajaan ini dari serangan kuman, pengawal mengumumkan bahwa siapapun tidak boleh ada yang keluar dari pintu gerbang kerajaan. Karena banyak kuman berkeliaran dan siap mengikuti siapa saja yang lengah. Dengan segera, pengawal menutup pintu gerbang kerajaan. Kami tidak lagi bisa keluar masuk dengan bebas. Sejak hari itu, hidup kami berubah. Kami harus bertahan di dalam wilayah kerajaan. Bahkan banyak dari kami yang harus diam di dalam rumah. Namun semakin lama, kami semakin bosan. Dan sesungguhnya, kami juga ingin segera keluar dan beraktivitas seperti biasa. Sampai suatu hari kami mendengar kabar bahwa ada 2 orang yang diam-diam keluar dari wilayah kerajaan. Dodi dan Nathan. Memang sudah sejak lama kami mengenal mereka sebagai 2 sahabat yang sangat suka bermain di sungai dekat gerbang kerajaan. Karena situasi yang sepi, mereka menyelinap keluar. Mereka bermain di sungai itu tanpa ada yang tahu. Kemudian mereka juga kembali lagi ke dalam kerajaan. Tanpa disadari, ada kuman yang menempel di tubuh mereka. Dan kuman itu segera menyebar kepada orang-orang yang ada di dalam kerajaan. Banyak orang menderita, terjangkit kuman yang berbahaya akibat ulah Dodi dan Nathan. Setelah peristiwa itu, raja mengumpulkan semua rakyatnya. Raja meminta agar orang yang telah melanggar peraturan itu untuk mengaku. Tidak ada satupun yang mengaku pada saat itu. Raja akhirnya mengetahui bahwa Dodi dan Nathan yang telah melanggar peraturan. Tapi Dodi dan Nathan tidak mau mengaku. Mereka takut dengan rakyat yang lain. Karena gara-gara mereka berdua, situasi kerajaan menjadi kacau. Dodi dan Nathan saling melempar kesalahan. Di tengah situasi itu, Raja mengumumkan sesuatu yang membuat kami terkejut. Raja memutuskan untuk menyelamatkan semua rakyatnya. Raja membasuh rakyatnya satu persatu
sehingga semua orang menjadi bersih kembali. Tapi karena aksi tersebut, raja kami harus diasingkan, dijauhkan dari semua orang. Raja dibawa keluar dari wilayah kerajaan. Walau kami menjadi bersih, tapi kami jadi sedih. Kami tidak lagi bisa berjumpa dengan raja. 3 hari setelah peristiwa itu, seseorang mengetuk pintu gerbang kerajaan. Dan para pengawal terkejut karena raja kembali. Raja kembali dalam keadaan bersih. Dan yang membuat kami lebih terkejut lagi, ternyata kuman-kuman di luar gerbang kerajaan sudah tidak ada lagi. Rupanya raja berkorban untuk mengalahkan kuman-kuman itu selama berada di luar gerbang kerajaan. Raja datang kepada kami dan mengatakan, "Jangan takut, damai sejahtera untuk kita semua." Dan raja berpesan kepada kami agar kami tidak lengah lagi dan selalu patuh pada peraturan. Raja telah berkorban untuk kami. Saat ini kami semua penuh sukacita. Shalom teman-teman, begitulah keadaan di kerajaan ini. Raja harus diasingkan, menjauh dari rakyatnya. Di hari itu raja ternyata bersedia berkorban untuk semua rakyatnya. Padahal yang salah bukan raja itu. Bahkan Dodi itu berbohong tentang yang sebenarnya terjadi. Dan Nathan takut dan menyangkal. Tapi raja tetap berkorban. Raja mengorbankan dirinya demi kesembuhan seluruh rakyatnya. Semua yang dialami di kerajaan ini mengingatkan saya dengan satu pengorbanan yang paling luar biasa, yaitu pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, yang mau menderita, mati, dan kemudian bangkit di hari Paskah, sebagai bukti nyata menebus dosa kita semua. Yesus seperti raja di cerita tadi. Dia rela berkorban, mati di kayu salib karena dosa manusia, bukan karena kesalahannya. Bahkan Yudas, muridnya sendiri, mengkhianati dia. Petrus juga menyangkalnya, pura-pura tidak kenal dengan Yesus. Tapi dia bangkit, dan kita selalu merayakan kebangkitannya di hari Paskah. Sebagai hari kemenangan kita, orang-orang percaya dari hukuman dosa. Pengorbanan Yesus sudah menyelamatkan kita semua. Teman-teman, kita semua ini adalah manusia yang penuh dengan dosa. Kita penuh dengan kesalahan. Saya mau kasih contoh seperti ini. Awalnya, hidup kita semua itu bersih, bening seperti air ini. Tapi karena kita suka nakal, suka susah dibilangi, suka melawan orang tua, suka males-malesan, suka jahat ke kakak atau adik, terus kita juga lebih suka main daripada belajar, suka lupa berdoa, suka lupa baca Alkitab. Kita juga jadi orang yang egois, suka berkelahi, suka teriak-teriak. Wah, makin gelap nih warna airnya. Makin kita juga suka ngambek, nggak dituruti permintaan kita, nggak mau bantu papa mama. Ayo coba, apalagi yang suka kita lakukan? Wah, makin banyak ya kesalahan kita. Coba lihat sekarang. Airnya jadi kotor. Seperti hati kita, kalau kita banyak berdosa, kita juga semakin kotor. Tadinya hidup kita bersih, ternyata sekarang jadi kotor karena penuh dengan dosa. Tapi Yesus ada buat kita. Seperti waktu Yesus berjumpa kembali dengan para muridnya. Yohanes 20 ayat 19b sampai 20. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Yesus sudah berkorban buat kita semua. Dia mau menebus dosa kita. Cinta kasih Yesus itulah yang mengampuni semua dosa kita. Nah, sekarang kalau Yesus mengampuni dosa kita, Dia akan bikin hidup kita, hati kita jadi bersih lagi.
Yesus menolong kita. Yesus berkorban buat kita semua. Kita lihat ya. Yesus sudah berkorban buat kita semua. Hati kita yang tadinya kotor, pelan-pelan dibuat sama Yesus jadi bersih lagi. Hidup kita sekarang sudah bersih. Maka itu jangan dikotori lagi dengan dosa. Yesus berkata kepada murid-muridnya, Yohanes 20 ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Di hari Paskah ini, kita belajar berkorban seperti Yesus. Gimana caranya? Kalau teman-teman mau makin pintar, mulai hari ini kita belajar berkorban. Berkorban kurangi waktu main kita, perbanyak waktu belajar kita. Kalau teman-teman mau jadi anak yang berbakti kepada orang tua, stop males-malesan dan harus semangat kalau bantu papa dan mama. Kalau teman-teman mau jadi anak yang baik, jangan berantem lagi sama kakak, adik, atau sama teman. Sayangi mereka semua. Jaga hidup kita supaya terus bersih, karena Yesus sudah berkorban untuk kita. Sekarang giliran kita belajar berkorban untuk kebaikan semua orang. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih di hari Paskah ini Engkau berkorban untuk kami semua. Engkau membuat hidup kami menjadi bersih, dan sekarang kami mau belajar berkorban untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Untuk papa, mama, kakak, adik, dan teman-teman kami semua. Pimpin kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai ketemu lagi, Tuhan Yesus memberkati. Waking up knowing there's a reason. All my dreams come alive. Life is for living. With you, I've made my decision. You lift me up, fill my eyes with wonder. For every young in your love, this freedom's untainted. With you, no moment is wasted. Sun now bursting through the clouds, black and white, turn to color all around. All is new in the Savior I have found. This is living now. This is living now. You lead the way, got you right beside me. In your love, I'm complete. There's nothing like living with you. This life you created, I choose. See the sun now bursting through the clouds, black and white, turn to color all around. All is new in the Savior I have found. This is living now. Maybe I ain't really know what living is. Is it love? If it was, am I living it? Do I live in it? So astounding. Love is an ocean, you can drown me. The sweet embrace, the lovely taste, I taste and see. I'm under grace, the place to be. It means I'll never need an umbrella. I'm cool in the cold, in the hot weather. Whether or never I ever understand, I'm a man in the hands of great plans. I stand with faith there in a life I never known to touch. And still I saw my clutch, but I'm like, what's the dream of? What's the hope in? What's the doubt for? Live to no end. This is living. The life I've been given's a gift. If I'm I'ma live with the death. So what's the dream of? What's the hope in? What's the doubt for? And live to no end. This is living. The life I've been given's a gift. If I'ma live with the death. This is living now.
Berarti dari cerita tadi, kuman menyerang kerajaan. Dan pada akhirnya, raja melarang rakyat untuk keluar dari kerajaan. Tapi ingat enggak, siapa yang buat pelanggaran? Ingat Kak, Dodi dan Nathan. Tetapi mereka berdua tidak mau berkata yang jujur. Tepat sekali ya. Harusnya Dodi dan Nathan berkata jujur. Ya, apa yang mereka lakukan ya. Tapi luar biasa loh Melody. Raja sangat bijaksana dan baik hati. Dia membasuh seluruh rakyatnya supaya kerajaan bisa terselamatkan. Wah, keren ya Kak rajanya. Begitu juga dengan kasih Tuhan kepada Melody, teman-teman, dan semua orang. Seperti lagu yang satu ini Kak. Oke, kita nyanyikan yuk. Besar cinta Yesus, tiada terkatakan, Dia mati tebus dosaku. Besar cinta Yesus, tiada terkatakan, Dia mati selamatkanku. Tuhan Yesus sungguh hidup, Dia menanggalkan maut. Dia mati namun lihat Dia hidup. Tuhan Yesus sungguh hidup, Dia menanggalkan maut, agar kita hidup kekal selamanya. Besar cinta Yesus, tiada terkatakan, Dia mati tebus dosaku. Besar cinta Yesus, tiada terkatakan, Dia mati selamatkanku. Tuhan Yesus sungguh hidup, Dia menanggalkan maut. Dia mati namun lihat Dia hidup. Tuhan Yesus sungguh hidup, Dia menanggalkan maut, agar kita hidup kekal selamanya. Paling berkesan bagi saya saat Paskah adalah pada saat Tuhan Yesus mau mati untuk kita. Tuhan Yesus mau mati untuk menebus dosa-dosa kita. Untuk dosaku dan teman-teman semua. Harusnya aku yang mati di kayu salib. Tetapi karena cinta Tuhan, Tuhan mau menggantikanku. Yang paling berkesan saat Paskah buat Yolana adalah ketika Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia, karena Ia sangat mengasihi kita semua. Yolana belajar untuk mengasihi semua orang seperti Tuhan Yesus. Momen yang paling berkesan saat Paskah adalah ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Tuhan Yesus memberikan contoh kepada kita. Kalau ketika menghadapi ketakutan, menghadapi persoalan yang besar, kita harus berdoa kepada Tuhan. Nah, ketaatan Tuhan Yesus ini yang juga menyelamatkan kita semua dari dosa-dosa kita. Harus dapat mengasihi dan menolong orang lain, karena Tuhan Yesus terlebih dahulu mengasihi kita. Apalagi di saat pandemi ini, banyak sekali orang yang kesusahan, yang sakit, yang menderita. Kita dapat menolong mereka dengan memberi perhatian, memberi bantuan dana, dan doa-doa kita. Pesan Yolana kepada teman-teman di masa pandemi ini adalah Tuhan telah berkorban buat kita. Jadi kita harus tetap semangat dalam beribadah walaupun secara online. Selalu mengucap syukur karena diberi kesehatan, dan kita juga harus tetap rajin belajar. Pesan kakak untuk adik-adik semua,
adik-adik ketika menghadapi ketakutan, kesulitan, mungkin pelajaran adik-adik di sekolah ada yang sulit, adik-adik hanya perlu berdoa kepada Tuhan, menyerahkan segala kekhawatiran adik-adik kepada Tuhan. Seperti yang tertulis di dalam Alkitab pada Mazmur 55 ayat 23a. Serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Paskah memang selalu berkesan buat kita. Karena Tuhan Yesus sudah memberi yang terbaik buat kita. Ayo, kita mau belajar memberi persembahan yang terbaik buat Tuhan ya. Mana nih Melody? Yuk adik-adik, kita mau lihat Melody sedang ngapain. Kok anteng ya anak ini? Yuk. Melody. Wah, Melody lagi ngapain ini? Asik bener. Ini loh Kak, aku lagi bikin aktivitas sekolah minggu. Lagian kan hari ini tuh hari spesial ya, jadi ya Melody langsung ngerjakan karena nggak sabar. Rapi bener, keren nih. Bagus sekali, rapi. Udah jadi, tara! Oke, sip. Adik-adik, good job lo ini ya, punyanya Melody. Adik-adik juga bisa buat aktivitas seperti ini. Nanti kirim ke WA masing-masing kelas. Oke. Nah, yuk kita akhiri ibadah hari ini. Kita mau tutup dalam doa. Oke? Yuk, Kak Melody yang pimpin ya. Oke. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah bisa melakukan ibadah Paskah. Juga terima kasih atas semua pengorbanan-Mu bagi kami semua. Tuhan kiranya berkati tadi persembahan yang kami berikan agar dapat bermanfaat bagi sesama. Juga Tuhan kiranya berkati agar wabah corona ini bisa segera berakhir dan kami bisa bertemu dengan teman-teman dan bisa kembali ke sekolah dan ke sekolah minggu. Tuhan, kami sekarang akan menutup ibadah kami ini. Tuhan kiranya berkati kami dalam hal apapun yang kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Kak Debbie, ngomong-ngomong, hari ini Melody seneng banget loh, sebab my Jesus is alive. Ya, sebab Yesusku hidup selamanya. Saatnya kita pamit ya. Oke. Selamat merayakan Paskah semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.